Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala katsirin mimman khalaqahu tafdila. Selamat malam sampurasun untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu serta cucu-cucu Aki, anak-anak Aki dimanapun berada. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita, dongeng kita, obrolan kita tentang Singapura alias Singapura. Luar biasa Singapura ya. Jadi kemarin Aki sudah menggambarkan bahwa mereka membuat kebijakan yang kawin antara perguruan tinggi atau pelajar-pelajar dengan sekolah tinggi ini mendapat bantuan sampai tingkat perumahan. Itu hebatnya. Kemudian yang kedua, mereka membuat kebijakan-kebijakan sterilisasi, pengguguran kandungan disahkan. Yang sterilisasi cuti 7 hari tambah uang. Ya begitu. Kemudian rumah sakit menaikkan harga bagi anak 3 ke atas. Tapi yang anak 2 malah dikurangi. Itu konsisten dari komitmen. Kata Pak Edi Purnomo itu komitmen. Tapi konsisten, bukan hanya komitmen saja. Kemudian juga ya, pada malam ini kita bahas bahwa pajak penghasilan kepada anak yang 1-2 itu diberi keringanan. Sedangkan anak yang ketiga itu dinaikkan. Sudah biaya rumah sakit dinaikkan, ya. Untuk yang ketiga itu pajak juga dinaikkan. Itu hebatnya Singapura ya. Jadi apa? Hebat dipandang dari segi keluarga berencana. Bahkan Aki kemarin di pengajian agak sedikit ya diskusilah hangat dengan seorang ustadz bahwa di mana-mana negara ini ternyata dengan kawin muda dan kawin cerai ini menjadi terpuruk, sehingga dengan Tunisia sampai sedikit melanggar ya, bukan sedikit melanggar dari sunatullah, melanggar dari ajaran Islam sampai laki-laki tidak boleh nyandung, tidak boleh poligami. Kan itu diperbolehkan ya. Hanya Aki saja yang tidak berani. Kalau mau sih mau dong. Baik. Dan yang lebih lucu lagi ya, kebijakan ini adalah sekolah pemerintah. Satu apa? Sekolah pemerintah. Sekolah unggulan-unggulan itu hanya diperuntukkan untuk anak ke-1 dan anak ke-2. Sedangkan anak ketiga baru boleh masuk kalau masih ada sisa kekosongan. Ini luar biasa. Aki dulu pernah berbicara dengan seorang guru pada tahun 70-an. Saya tidak akan ikut KBK. Karena apa? Karena takut tidak ada murid. Pada waktu itu gurunya 1, muridnya 200. Ya. Nah, di sini kata Aki bilang, kalau begitu Bapak dan Ibu silahkan. Tapi tidak boleh masuk ke sekolah negeri. Karena dia bilang, anak-anak saya, istri saya dikawin oleh saya, dibikin oleh saya, diurus oleh saya. Kenapa mesti Bapak ikut-ikutan soal kontrasepsi? Diskusi hangat. Biasalah KIE ya. Jadi di Malaysia itu, di Singapura itu, maaf ya Malaysia aja. Di Singapura itu bahwa sekolah pemerintah, sekolah unggulan diprioritaskan oleh anak 1 dan 2. Demikian seterusnya. Nah, baru boleh anak ketiga kalau memang misalnya sekelas menerima 20, 18 sudah terisi, yang 2 barulah untuk anak ketiga. Begitu komitmennya yang luar biasa.
Selain daripada kebijakan-kebijakan, juga Singapura melaksanakan KIX, melaksanakan kampanye yang luar biasa. Dari mulai radio, televisi, spanduk, billboard, banner, dan sebagainya penuh dengan kampanye. Temanya adalah stop di 2. Temanya stop di 2. Tidak hanya kampanye di billboard, di spanduk, tidak hanya di radio, tapi ada hal yang menarik. Pemerintah membuat payung yang menarik, kemudian dengan isi pesan stop di 2 itu dibagikan di pasar-pasar. Wah, ini senang ini. Ini paling senang di Singapura. Kenapa? Orang dibagi payung. Payungnya juga dengan kualitas yang tinggi di dalam tulisan-tulisan yang Aki baca itu, ya. Luar biasa. Ini senang sekali. Makanya tidak kalah, ya. Tidak kalah hebatnya itu Singapura. Jadi kita jangan merasa lebih bagus. Bahkan Mbak Susi, ya, Mbak Susi dari Linlat, Ki, keren bener ya. Oh, di luar negeri. Nah, ini kita cerita, ya. Makanya kita ceritakan bahwa sejarah-sejarah seperti itu. Ada lagi kampanyenya itu, yaitu di kampanyenya itu anak kedua nunggu dulu. Atau yang kedua nunggu dulu. Dengan ayah dan ibu kemudian ditunjukkan, ya. Yang kedua itu nunggu dulu katanya. Jadi yang ke satu harus gede dulu, mungkin kayak begitu. Itulah kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Singapura tempo dulu. Sehingga dengan demikian di seluruh negeri di Malaysia, di Singapura itu adalah genjeleng kabeh. Kalau kata Aki itu adalah apa? Jadi digelar semakin gebiar, ke bawah makin mengakar, keluar makin menyebar, di mana-mana semakin berkibar. Seperti itu kira-kira, ya. Jadi banyak sekali stop di 2 ini pakai anak gadis. Anak gadis. Jadi ada stop di 2, ada lagi yang kedua nunggu gitu. Ada lagi yang disebut dengan adalah keluarga 2 itu adalah harapan bangsa masa depan. Itu juga kampanye di mana-mana. Sebetulnya kalau kita mau cerita lagi ke belakang, kita pun tidak kalah. Ya, kita lebih kerennya itu dulu kan, kita tebing-tebing tuh. Sekarang masih ada kan di Ciatar itu tuh. Zamannya Kang Agus Haryadi almarhum. Terus di Subang juga masih dibelokan yang dari Dawuan lurus yang mau ke Kalijati itu juga termasuk di mana-mana, ya. Tugu-tugu kita bentuk. Di Ciamis Aki dari mulai sana sampai ke sini itu terus dibikin sampai sekarang kan. Itu tugu yang dari mana? Yang dari Jawa Tengah itu dekat Kodim, di situ ada PKK dan NKKBS. Kita tidak kalah kerennya. Cuman yang Aki sayangkan kita kurang konsisten dan pengawasan. Itu saja. Jadi mudah-mudahan ke depan apapun yang ditugaskan kepada kita, seperti kemarin ada pertanyaan lagi kepada kita dari Kang Deden, ya, dari Majalaya. Ki, coba gua lagi itu Kampung KB atau udah bosen. Dan bukan tidak mengertinya, tapi tidak konsisten di dalam melaksanakannya. Contoh lah, sekarang itu komitmen dengan kepala desa saja kan nggak selesai-selesai. Ya, sudah jelas itu. Satu. Yang kedua juga itu bagaimana? Di PPIK. Memang tidak tertulis itu istilah Aki PPIK itu. Tapi kan tulisannya panjang di situ. Pemberdayaan, penguatan institusi keluarga. Ini yang tidak konsisten. Malah kita mendahulukan membuat mural. Malah kita mendahulukan membuat kebun. Ya, sebelum kita mengkondisikan individual atau keluarga untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Saya kira itu dulu. Masih ada satu lagi besok, ya. Masih ada satu lagi. Bagaimana? Nah, ya, apakah keberhasilan selama sekian puluh tahun di Singapura itu dampaknya? Dan kemudian bagaimana pemerintahnya? Akhirnya besok tunggu.
ada perubahan kebijakan yang sangat signifikan, yang sangat luar biasa. Bagaimana ceritanya? Besok ya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.